Hai guys, ketemu lagi bersama si Dev di channel podcast Kopi Dikologi. Sambil minum kopi, kita bicara kodikologi. Guys, kali ini saya bikin podcast sambil minum kopi Starling favorit yang menurut saya dengan harga semurah itu ini oke banget. Favorit saya rasa gula aren. Starlingnya itu biasa beredar di sekitaran Matraman, Salemba, Cikini. Warna gerobaknya merah. Kalau ada yang tahu boleh tulis di komen. BTW, apakah kamu sudah menyiapkan kopimu untuk mendengarkan podcast saya kali ini? Karena episode ini saya akan membahas hal yang cukup vital bagi peradaban, yaitu soal ingatan. Masalah ingatan yang saya bahas kali ini memang enggak lebih berat dari persoalan ingatan tentang mantan sih. Tapi cukup worth it lah untuk dibahas. Apalagi buat kamu yang pengen move on. Biar kamu makin sadar kalau yang penting tuh bukan cuma ingatanmu tentang jodoh orang lain yang sudah kamu jagain itu selama ini. Ada yang penting lainnya, dan mungkin selama ini enggak kamu sadari bahwa bukan cuma kamu yang punya ingatan, tapi dunia juga punya ingatan. Sebelumnya saya mau disclaimer dahulu ya guys, kalau podcast Kopi Dikologi ini tidak terafiliasi dengan lembaga atau institusi manapun, baik pemerintahan maupun non-pemerintahan. Podcast Kopi Dikologi murni dikelola secara pribadi untuk membantu menyebarluaskan informasi dan pengetahuan tentang perkembangan dunia pernaskahan kuno Nusantara. Nah, kalau yang ini sih bener banget guys. Kalau dunia itu punya ingatan, makanya ada yang namanya ingatan dunia alias memori dunia alias memory of the world. Memory of the world atau ingatan dunia atau memori dunia adalah program yang diluncurkan pada tahun 1992. Oleh siapa? Ada yang tahu? Yap, oleh the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization alias UNESCO, alias Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Visi utama program Memori Dunia adalah pemahaman bahwa warisan dokumenter dunia adalah milik semua, harus dilestarikan sepenuhnya dan dilindungi dengan tetap memperhatikan hak atas adat istiadat dan budaya, serta harus dapat diakses secara permanen oleh semua tanpa hambatan. Adapun misi program Memori Dunia adalah memfasilitasi pelestarian warisan dokumenter dunia, mendukung akses universal ke warisan dokumenter, serta meningkatkan kesadaran di seluruh dunia tentang keberadaan dan pentingnya warisan dokumenter, termasuk mengembangkan register memori dunia, media, serta publikasi promosi dan informasi, pelestarian, dan akses. Lantas apa hubungannya nih dunia pernaskahan kuno Nusantara kita dengan memori dunia? Jangan salah guys. Kalian tahu nggak kalau naskah kuno Nusantara kita itu sudah menjadi persoalan yang diingat-ingat sama dunia kita. Jadi ingatan dunia tuh sudah sekompleks itu, gak kayak kita yang lagi-lagi teringat senyum manis mantan, gimana waktu dia bilang sayang, dan gimana waktu dia kawin sama yang lain. Well, nggak kayak ingatan kita. Ingatan dunia itu telah menampung banyak sekali catatan peristiwa bersejarah dan bernilai tinggi bagi peradaban manusia.
Oleh karena itu, ingatan dunia atau memori dunia ini dijadikan program biar ingatan kolektif umat manusia di dunia enggak hilang karena waktu, konflik, atau kelalaian. Sejauh ini, telah ada 6 naskah kuno Nusantara yang ditetapkan sebagai memori dunia. Iya, bener, keren banget ya kan? Jadi, cerita masa lalu yang bangsa Indonesia punya itu bukan lagi cuma milik bangsa kita, melainkan telah menjadi bagian dari masa lalu dunia yang tersimpan dalam memorinya. By the way, kalau manusia kan menyimpan memorinya di bagian otak bernama hipokampus tuh. Kalau dunia, kira-kira hipokampusnya terletak di mana ya? Nah guys, kira-kira kalian penasaran nggak? Kenapa sih naskah kuno kita bisa ditetapkan sebagai memori dunia? Ya tentu saja karena didaftarkan dalam program tersebut ya. Tapi caranya gimana ya? Oke, jadi gini ya guys, nominasi untuk registrasi memori dunia itu dapat diajukan oleh setiap orang atau organisasi, termasuk pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Jadi kamu bisa loh mengajukan kalau misalnya kamu punya naskah kuno untuk kamu daftarkan ke Memory of the World. Namun prioritas akan diberikan kepada nominasi yang dibuat oleh atau melalui Komite Memory of the World tingkat regional atau nasional yang relevan jika ada. Jika tidak, bisa melalui Komisi Nasional UNESCO yang relevan. Di Indonesia, registrasi Memory of the World dilakukan melalui Komite Nasional Memory of the World Indonesia. Komite Nasional Memory of the World Indonesia ini bertanggung jawab untuk mengordinasikan dan mengawasi implementasi program Memory of the World UNESCO di Indonesia. Komite ini juga bertanggung jawab untuk mengorganisasi dan mendukung penominasian warisan dokumenter Indonesia untuk dimasukkan dalam daftar Memory of the World serta mempromosikan pelestarian dan aksesnya. Komite Nasional Memory of the World Indonesia terdiri dari perwakilan dari berbagai instansi pemerintah, organisasi budaya, dan lembaga lain yang terlibat dalam pelestarian dan promosi warisan dokumenter di Indonesia. Komite ini bekerja sama dengan International Advisory Committee program Memory of the World yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan memilih calon nominasi Memory of the World alias memori dunia. Adapun struktur dan anggota Komite Nasional Memory of the World Indonesia terdiri dari, nih dengerin baik-baik ya guys, ada Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpusnas RI, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kemenkominfo, Kementerian Luar Negeri, Kemenlu, Asosiasi Tradisi Lisan, ATL, Masyarakat Pernaskahan Nusantara, MANASA, Asosiasi Museum Indonesia, AMI, Asosiasi Arsiparis Indonesia, AAI, Ikatan Pustakawan Indonesia, IPI, Lembaga Kebudayaan Nasional Indonesia, LKNI, Masyarakat Sejarawan Indonesia, MSI, dan Perkumpulan Ahli Arkeologi Indonesia, IAAI. Wow, banyak ya ternyata anggota Komite Nasional Memory of the World di Indonesia itu. Adapun mengenai warisan dokumenter berupa naskah kuno yang akan diajukan sebagai memori dunia atau Memory of the World ini, naskah tersebut itu harus diakui terlebih dahulu guys secara nasional dalam ICON
Apa itu ikon? Ada yang tahu? Yang jelas ini bukan makhluk hidup yang bernapas dengan insang ya guys. Ikon ini adalah ingatan kolektif nasional. Komite Ikon mempunyai tugas untuk mengusulkan naskah kuno yang telah ditetapkan sebagai ikon tersebut untuk menjadi Memory of the World. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang program registrasi naskah kuno sebagai ingatan kolektif nasional. Sebagai warisan budaya yang memiliki nilai penting, secara internasional naskah kuno telah menjadi warisan dunia atau World Heritage yang setara dengan warisan dunia lainnya. Keren ya. Sejak 2011 hingga 2024 tercatat 6 naskah kuno Nusantara telah diakui sebagai ingatan dunia alias memori dunia alias Memory of the World oleh UNESCO. Nih guys, saya sebutkan ke-6 naskah kuno Nusantara itu ya. Pertama nih, naskah yang diakui sebagai ingatan dunia adalah naskah Lagaligo, yaitu pada tahun 2011. Disusul pada tahun 2013 ada sebanyak 2 judul naskah Nusantara yang diakui sebagai memori dunia, yaitu naskah Babat Diponegoro dan naskah Nagara Kertagama. Wow, 1 tahun sekaligus 2. Nih, berikutnya lagi. Berarti yang keempat nih ya, pada tahun 2017 ditetapkan naskah cerita-cerita Panji sebagai Memory of the World. Lalu pada tahun 2023, UNESCO mengakui Hikayat Aceh sebagai ingatan dunia. Dan terakhir, yang keenam yaitu pada tahun 2024, naskah Tambo Tuanku Imam Bonjol diakui sebagai Memory of the World. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa naskah-naskah ini bisa diakui sebagai ingatan dunia ya? Ya, tentu saja karena nilai sejarah dan budayanya yang tinggi, sehingga patut dilestarikan. Dengan adanya pengakuan ini, kita sebagai warga dunia juga jadi mengingat terus apa yang terkandung dalam naskah-naskah tersebut. Selain menumbuhkan rasa bangga, kita juga merasa perlu untuk ikut serta merawat ingatan ini, ya nggak sih? By the way, saya sengaja membahas ini di episode kedua kita untuk menunjukkan pentingnya kita, khususnya generasi muda nih, melestarikan naskah kuno Nusantara demi kemajuan budaya bangsa. Dengan begini kan kita jadi semakin sadar nggak sih kalau upaya pelestarian naskah kuno itu ternyata dapat meningkatkan martabat bangsa Indonesia loh di mata dunia. Salah satu buktinya ya dengan ditetapkannya naskah-naskah kuno ini sebagai memori dunia atau memory of the world. Artinya kan budaya dan sejarah Indonesia telah diakui di mata dunia dan diterima sebagai bagian dari ingatannya. Dunia nih telah memasukkan cerita-cerita atau peristiwa-peristiwa yang terkandung dalam keenam naskah tersebut ke hipokampusnya. Ya kan? Itu keren banget kan? Maka dari itu, kamu itu wahai generasi muda nggak perlu ragu lagi untuk berkontribusi dalam pelestarian naskah kuno Nusantara. Dengan sibuk memikirkan budaya bangsa sendiri, nanti tuh kamu juga akan mudah move on. Dan ingatanmu tentang si mantan juga akan mudah terhapus dan terganti dengan ingatan yang lebih indah dan membahagiakan, ya kan? Oke deh guys, kayaknya sekian dulu episode Kopedikologi kali ini. Next episode nih, saya akan membahas ke-6 naskah yang telah ditetapkan sebagai memori dunia tersebut ya. Nanti kita
kita bahasnya satu persatu. Kita mulai dari naskah yang pertama, yaitu naskah La Galigo. Kemudian diikuti nanti naskah Babat Diponegoro dan seterusnya. Nanti kita cari hasil kajian yang menarik dari naskah-naskah tersebut untuk kita ulas di sini, oke? Jadi stay tune terus ya di channel podcast Kopi Dikologi ini. Oh ya juga buat kamu yang mau mengetahui referensi yang saya gunakan, kalian bisa cek di deskripsi video ya. Oke guys, sebagai penutup saya ada pantun nih. Tolong nanti yang dengar pada nyebut cakep ya. Oke, satu-satu makan pepaya, cakep. Sambil cerita di waktu pagi. Siapa itu penjaga warisan budaya? Kalau bukan kita, siapa lagi? Oke, see you guys, see you, bye-bye. Do 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 do.